Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di kesempatan kali ini saya mau mendokumentasi cara nge-setup untuk ekspor ke platform Android di Godot Engine. Jadi setup awal kayak install SDK dan lain-lain. Ini saya tujuannya untuk biar saya tidak lupa dan mungkin barangkali ada teman-teman yang lain butuh gitu kan. Oke, untuk versi kali ini sih saya pakainya itu Godot Engine versi 451 ya. Untuk step by step saya rasa sih kayak kurang detail gitu loh untuk pemula, atau ya mungkin kayak udah lama gak pakai terus balik lagi agak-agak lupa gitu kan. Jadi saya di sini bertujuan untuk itu agar lebih jelas gitu loh untuk step by stepnya. Oke, tanpa basa-basi, tanpa lama ya, kita lanjut ke step pertama. Oke, jadi yang pertama step by step setup ekspor ke Android Godot Engine. Jadi yang pertama kita download SDK Manager, yaitu dari website resminya Android ya, Android developer. Jadi kita bisa lewat sini sih, ada linknya. Yang pertama pastikan kalian bisa masuk ke kalian buka websitenya, dokumentasinya Godot ya, terus ke bagian export for Android. Nanti ini ada beberapa link yang bisa langsung ke situs resmi komponen atau dependensi yang perlu kita download gitu. Jadi yang pertama kita buka Android Studio. Nah, di sini kalian ke bawah. Jadi SDK Manager ini sebagai installer atau untuk menginstal SDK Android SDK-nya gitu loh. Jadi tanpa perlu nginstal Android Studio. Jadi lebih kecil lah ukurannya. Jadi kalian ke bawah, kita ke bawah ya. Ke bawah ini ada namanya command line. Jadi kita download command line ini, pastikan sesuai platform ya. Lalu setelah download, kalian bakal dapat ini file zip. Nah, ini perlu diekstrak dulu. Nah, setelah diekstrak bakal keluar ini. Kita lihat selanjutnya. Terus kita masuk ke folder bin. Kita masuk ke folder bin. Nanti kalian bakal nemuin ini SDK Manager .bat. Setelah di sini kita copy path-nya ya. Contohnya kan kita di sini ya, di atas ini. Nah, ini saya klik kanan, copy. Jadi kita copy dulu. Jadi kita copy path, lalu kita ketik ini, setelah itu paste. Jadi kita di sini ya, kita cd, terus kita paste. Nah, kayak gini, kita enter. Nah, nanti bakal ke update. Ini tergantung ya teman-teman. Jadi pastikan ini sesuai file yang kalian ekspor. Misal ini diekspor di tempat lain gitu, harusnya tetap sama gitu, di copy gitu. Setelah itu copy komen untuk install dependensi SDK dari situs resmi Godot. Kita balik ke situs resminya. Jadi di bawah sini perlu copy aja. Kenapa nggak langsung kita copy yang contohnya ini? Karena kan pasti ada update ya ini untuk dependensinya. Jadi pastikan di copy aja dari situs resmi. Nah, di copy, balik ke CMD, paste. Nah, di sini kalian ada lihat SDK root ya. Nah, terus di sini ada SDK path. Nah, ini kalian bikin folder. Misal saya coba di sini, saya bikin folder SDK. Ya, SDK. Jadi ini ini penting ya. Jadi pastikan tempatnya nggak asal-asalan teman-teman. Jadi kalau bisa sih dikumpulkan jadi satu gitu loh nanti. Oke, di sini kita rubah ininya. Ini nggak bisa diedit dari sini. Kita buatin ya teks lah di sementara gitu lah. Kita paste di sini. Nah, ini Android path. Ini pastikan path-nya ini SDK. Dari sini kita copy. Ya, kita copy terus kita paste di sini. Nah, ini jangan lupa ada tanda petik untuk path-nya. Nah, udah. Nah, ini kita copy lagi. Nah, ini kita paste. Jadi kayak gini. Kita paste, kita enter. Nah, ini bakal gini, bakal download. Nah, di sini bakal ada
konfirmasi. Kalau kita balik ke sini tadi, lalu confirm dengan masukkan Y saat muncul prompt konfirmasi penggunaan lisensi SDK. Jadi kita perlu konfirmasi untuk penggunaan lisensi penggunaan SDK-nya. Berhubung saya udah install ya, saya no aja, saya n aja. Jadi saya gak jadi install karena saya udah install gitu kan teman-teman. Nah kalau sudah kita lanjut ke download JDK. Sebenarnya urutannya bebas ya, jadi mau JDK dulu. JDK ini Java Development Kit ya, ini JDK. Misal kalian mau install JDK dulu juga nggak masalah. Jadi kita ke sini, klik open JDK. Nah di sini kalau kita lihat di ini, nah ini pastikan sesuai arsitektur ya. Jadi misal ini kan arsitektur OS-nya, operasi sistemnya itu kan saya pakai ini x64. Jadi ya pakai ini. Jadi sesuai gitu. Nah ini Windows. Ini pastikan pilih JDK ya, bukan JRE. Ini. Nah terus kita download zip. Saya masukkan di sini biar dalam satu tempat gitu. Ini masih download. Setelah download kita bisa langsung nge-setup beberapa settingan atau parameter. Ini untuk aplikasinya saya bikin simple aja buat ngetes ya. Jadi nanti diklik dia bakal ini muncul. Oke, sudah selesai. Kita pakai ini. Oke, ini udah selesai. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita setup, kita buka Godot, lalu download dan install Android build template. Build template itu ada di, kita buka Godot ya, terus di project install Android build template ini. Nah setelah kalian install ya Android build template, kita bisa langsung ke atur path. Jadi kalau kita project export ya, ini saya hapus. Nah ini kan masih kosong ya awalnya itu. Nah kalian add Android. Nah kalau kalian add Android, kalian belum download Android build template, ini bakal error tadi, gak bakal muncul seperti ini. Jadi pastikan kalian install ya Android build template. Nah kalau udah ya tadi langsung ke export. Nah nanti di sini ada settingan parameter yang perlu kita set atau kita isi. Nah di sini ada error yaitu invalid Android SDK path in editor setting. Berarti ini kan kita memang belum ngeset kan. Jadi itu ada di mana ini? Editor setting. Jadi kita close dulu. Jadi kita ke editor setting ya. Editor setting, ke editor, terus setting, editor setting ini. Nah ini kalian cari ini export ke Android. Nah ini saya reset dulu ya. Jadi Java SDK itu di mana? Saya ke tempat yang tadi saya ekspor. Nah, ini Android. Nah ini JDK ya. Ini JDK yang saya set awalnya ini. Terus JDK, terus select. Nah terus untuk SDK ini kalian yang tadi yang di install tadi. Kalau saya sih saya masukkan di satu tempat ya. Nih SDK di sini ya, select current. Nah terus keystore. Nah untuk keystore ini biarin dulu ya. Ini harusnya memang bawaan sih. Kita close. Nah udah, kita ke export ya. Nah terus ini ada stage texture compression enable import. Ini tinggal kita ke sini, terus ke tekstur. Nah kita on. Ini perlu di restart. Oke kita close dulu. Kita coba ke export. Nah ini udah clear ya. Nah sebelum kita close ya, mungkin kita set ini dulu aja sebelum kita restart Godot engine-nya. Jadi kita ke ini Gradle build ini nanti kalau kalian mau ekspor ke Play Store.
ini wajib sih kalau kita mau pakai AAP. Kalau APK ini buat ngetesting aja gitu. Nah, untuk minimum SDK kita biarin aja default. Nah, untuk arsitektur ini harusnya udah bener ya. Ini mungkin bisa di on kan atau enggak. Saya pakai ini sih HP saya. Jadi ini enggak tak hidupin yang lain. Nah, nanti kalau kalian ekspor ke Play Store ini harus dihidupin semua sih biar support gitu ke versi-versi Android yang lain gitu. Nah, untuk Keystore. Nah, untuk Keystore ini perlu wajib. Ini untuk detailnya nanti mungkin video lain sih. Nanti saya buatkan dokumentasinya. Nah, ini kita biarin dulu. Nah, untuk version. Nah, untuk version ini code-nya ini bakal meningkat terus ya. Jadi kayak nanti ketika kalian ekspor ke versi terbaru ini harus naik. Misal ya, ini saya ekspor, saya pakai yang angka 1. Nah, nanti ketika saya mau ekspor kedua, ini harus dinaikin lagi gitu. Jadi untuk nge-tracking versi softwarenya gitu loh. Nah, selanjutnya ini package. Nah, untuk package ini perlu di set sesuai aplikasi kalian gitu. Misal ini tes lah ya kan. Misal game ini kalau nggak salah company ya. Terus ini projectnya apa, nama aplikasinya kalau nggak salah gitu. Pokoknya ini harus unik sih. Jadi nggak boleh sama software nanti ketika misal kalian ekspor ke Play Store gitu. Nah, untuk name ya pastikan ada ya kan namanya. Misal ini tes ya, saya pakai nama tes lah. Nah, sign harusnya iya dihidupin, wajib dihidupin sih. Nah, launcher mungkin kita skip dulu lah untuk ini. Setter Baker kita skip. Nah, ini permission ini bakal perlu kita hidupin ketika ya aplikasinya perlu akses ya. Jadi permission atau akses untuk pakai data di Androidnya itu. Nah, setelah itu kita ini export path. Nah, ini kita coba ini ya, kita bikin tes export. Oke, kita save di sini. Tes. Nah, ini APK ya pastinya. Kalau AAP pasti nggak bisa. AAP harus hidup yang ini. Oh ya, kita close dulu. Kita restart dulu kan. Tadi kan perlu restart project export. Nah, ini kita hidupin. Oke, kita save di export. Iya, bener. Kita save. Ini harusnya udah bener ya. Nah, udah selesai. Ini kita close. Ini sign. Terus kita coba ya. Kita coba di HP Android kita. Tes export. Nah, ini tes APK. Ini saya copy. Kita paste di HP Android kita, terus kita install gitu. Oke, ini di sini ya. Tadi kan saya save di development. Nah, tes APK. Ini sekali saja saya tes. Oke. Nah, ini keluar. Nah, ini kenapa kecil karena ya kita nggak ngeset ya layoutnya, jadi nggak masalah. Kita tes. Nah, udah muncul. Berarti step by step kita tadi udah benar gitu. Ada cara yang lebih cepat sih ya teman-teman, daripada kalian copy file APK tadi terus kalian pindah dulu ke Android kita terus kita install manual, itu kelamaan. Jadi kita bisa pakai yang namanya ini remote deploy. Nah, ini jadi kita perlu nge-setup Android kita. Jadi agar kita bisa langsung gitu loh, langsung tes tanpa harus repot manual install. Yang pertama adalah kita ke setting ya. Kalian cari pilihan pengembang. Nah, kalian harus ngaktifin ini. Nah, untuk cara ngaktifinnya kalian bisa cari ya di Google. Nah, nanti kalian ikutilah step by stepnya. Nah, kalau udah
kalian ke bawah booking USB. Ini kalian hidupkan. Nah, nanti bakal ada informasi komputer kalian mau ngakses gitu loh. Dengan catatan kalian ya buka ini ya, buka software Godot Engine-nya. Nah, kalau sudah kalian bisa ini bakal hidup. Remote deploy-nya bakal bisa kalian klik. Jadi ini kalian klik, terus ini kalian klik. Nah, nanti bakal nunggu. Nanti bakal otomatis nginstal dan ngebuka aplikasi kalian itu. Jadi tanpa harus manual. Ya. Jadi udah. Jadi bisa langsung tanpa kita tanpa kita harus manual. Oke, mungkin sampai situ saja ya dokumentasi kali ini. Poinnya adalah gimana sih step by step kita nge-setup agar bisa kita export aplikasi kita atau game kita ke Android. Untuk setup lebih lanjut gimana export ke Play Store itu mungkin di dokumentasi lain waktu ya, atau berikutnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.